قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين ومن الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما لدني والمشرب صاف هني وهاب غني. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبرين والدهر الداخل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من وجريد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. افتح لنا قريبا مبينا. قال المؤلف وسلم سليم شيخ الإسلام كتب له ورجال وسلبات والبلاد حبيب الله بن علي بن محمد عدد في تأليفه سنة المذاكرة والإخوان الحبيب من أهل الخير والدين إلى أن قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به بعلومه في دار آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. أوحى الله إلى عيسى يا عيسى قل لبني إسرائيل احفظوا عني حرفين قل لهم ليرضوا بدني الدنيا لسلامة دينهم كما رضي أهل الدنيا بدليل الدين لسلامة دنياهم. وفي بعض كتب الله المنزلة أهوالهما أنا صالح بالعالم إذا ركنا إلى الدنيا أن نخرج حلاوة المناجاة من قلبه. ويروى لله تعالى أنه قال للدنيا يا دنيا قري لأوليائي ولا تحدينهم فتبتنيهم. وقال عليه كرمجها مثل الدنيا والآخرة مثل المشرق والمغرب على قدر ما تقرب من أحدهما تقرب عن الآخر. مثل الذرتين إذا أرضيت إحداهما أسقط الأخرى مثل إناء أحدهما فارغ والأخرى ممتلئ بقدر ما تصب في الفارغ ينقص الملآن. وقال اليوم الآخر والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita apapun selama ini, saat ini dan akan datang yang kita nikmati, miliki semua anugerah nikmat dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap kita. Lahir batin kita yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mensyukurinya, memanfaatkannya untuk kebaikan dunia kita dan kelak akhirat kita. Kita berharap berkat puji syukur kita saat ini atas segala nikmat yang anugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas janji tambahan yang Allah akan berikan bagi mereka yang bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan bagi setiap manusia, terutama yang beriman untuk sukses dunia akhirat. Bagi keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya, kita berharap semua kita dimantapkan langkah kita dalam mengikuti sempurna jejak langkah Nabi kita Muhammad sebagaimana perintahnya laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, sehingga kita sukses dunia dan kelak mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersamanya. Allahumma amin. Tadi kita dengarkan imam membaca surat di rakaat pertama Al-Adiyat. Di rakaat kedua imam membaca surat Al-Haqqum Wat-Takatsur. Dan di dua kalimat tersebut Allah, dua ayat, dua surat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita akan hambanya, bahwasanya kehidupan kita di atas muka bumi ini sementara dan ia merupakan penentuan bagi setiap kita kelak nanti di akhirat. Dan kehidupan sementara ini kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Tsumma la tus'alunna
sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kebaikan dan bekal kita di dunia dan bekal kita untuk sukses nanti di akhirat ataukah tidak. Apakah kita dalam kehidupan di atas dunia ini lebih mendahulukan selain Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan akan kita. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Apakah kita lebih cinta kepada harta yang merupakan materi atau kedudukan, sehingga harta dan materi kedudukan itu merupakan kita akan berbekal nanti kala di akhirat. Apakah materi dan apa yang ada di dunia ini berupa harta yang Allah nyatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, yang banyak merupakan manusia hamba-hamba Allah di antara kita sehingga mereka meninggal masuk ke alam barzah belum sempat berbekal dengan kebaikan. Karena semakin cinta seseorang hamba kepada harta yang berupa materi, uang atau kedudukan, maka sebanyak itu akan berkurang dari hatinya kecintaan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, karena mustahil dalam satu hati seseorang hamba bersatu kecintaan kepada harta, kedudukan dan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka akan berkurang cintanya kepada harta dan kedudukan. Semakin banyak kecintaannya kepada Allah, maka semakin berkurang kecintaannya kepada kedudukan harta. Semakin banyak kecintaan seseorang hamba di antara kita dengan harta dan kedudukan, maka semakin berkurang kecintaannya kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika berkurang kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berubah berbekal, maka selalu dilupakan. Sehingga Allah menegaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Padahal kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta yang membuat kita lalai itu, kedudukan yang membuat kita lalai itu, yang merupakan bagian daripada nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap kita kelak nanti di hari kiamat. Min aina akhadha wa fima anfaqa. Maka Allah akan tanya kepada kita, dari mana engkau dapatkan harta itu, kedudukan itu, dan kemana engkau infakkan, kemana engkau gunakan harta dan kedudukan itu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mampu membuat kita tidak terlena, tidak terbuai dengan harta dan kedudukan itu adalah kita ingat bahwasanya kita hidup di atas dunia ini sementara, dan kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanya akan harta dan kedudukan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Allah ingatkan kita, tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Wa halla ila Isa, di sini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Haddad dalam karya beliau Risalatul Mudzakarah. Ada kaitannya dengan yang dibaca tadi, Al-Had dan surat Al-Adiyah dan surat Al-Had. Wa halla ila Isa, Allah wahyukan kepada Nabi Allah Isa, ya Isa, wahai Isa, qul li bani Israil, katakanlah, ucapkanlah kepada Bani Israil. Bani Israil ini keturunan Nabi Allah Ya'qub, anak-anaknya Nabi Allah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, anak-anak beliau Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu, mereka dinamakan Bani Israil, anaknya Israil, anaknya Ya'qub. Ya'qub dijuluki Israil. Ada yang mengatakan karena ia betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah maka dijuluki Israil, atau karena beliau berjalan di malam hari dan lain sebagainya. Anak-anaknya namanya Bani Israil, dan dari situ namanya Bani Israil, dan banyak di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala utus bagi mereka nabi dan rasul. Banyak nabi dan
Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, dan secara umum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israil. Dan Nabi Allah Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya bagi Bani Israil. Karena nabi-nabi dulu sebelum Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dan Rasul, mereka hanya diutus untuk umat tertentu. Untuk umat tertentu khusus. Dan mereka tidak diutus oleh Allah untuk semua umat kalangan manusia. Seperti Nabi Allah Hud diutus untuk yang berada di Ahqaf, di daerah Hadramut sana, daerah Hadramut, Yaman Selatan. Namanya kaumnya kaum Ad, untuk hanya kaum Ad. Nabi Allah Hud. Begitu juga Nabi Allah Saleh. Nabi Saleh kurangnya di Urdun, di namanya Urdun sana, daerah Oman, sana dikit Hadramut. Itu ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya bagi kaum Tsamud, namanya kaumnya kaum Tsamud. Begitu juga nabi-nabi rasul yang lainnya, sebagaimana kita dapatkan juga dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan yang paling banyak utusan Allah untuk para nabi rasul bagi Bani Israil, termasuk Nabi Allah Isa. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya bagi kalangan Bani Israil dan tidak diutus oleh Allah untuk selain mereka. Ya, mungkin Bani Israil itu bisa kita nyatakan sekarang ini Yahudi sama Nasrani, tidak semua mereka. Mungkin secara umum umat Yahudi. Kalau Nasrani tidak semua mereka. Sebagian yang memang bergaris keturunan nyambung kepada Nabi Allah Ya'qub tadi, dari salah satu namanya anak-anak beliau, Nabi Allah Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi Nabi Allah Isa tidak diutus untuk orang Indonesia dan lainnya, orang Amerika dan lainnya, hanya diutus untuk kalangan Bani Israil, keturunan Bani Israil, umat tertentu. Kalau dipaksakan ajaran Nabi Allah Isa, yaitu kita kenal dengan Nasrani, dipaksakan untuk orang Indonesia dan umat manusia secara umum, berarti yang menyebarkan agama itu keliru, tidak memahami kepada siapa Allah utus Nabi Allah Isa. Artinya hanya bagi Bani Israil dan bani-bani yang lain, keturunan yang lainnya, tidak wajib untuk beriman dengan Nabi Isa dan tidak wajib untuk mengikuti Nabi Isa. Hanya kewajiban bagi Bani Israil yang harus ikut kepada beliau. Berbeda dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Agung Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Secara kafah seluruh bagi umat manusia, dari suku manapun, tinggal di manapun, bahasa apapun, dari masa Nabi besar Muhammad menjadi seorang utusan Allah sampai saat ini, sampai kiamat. Dan kita semua umat Nabi besar Muhammad diutus bagi mereka-mereka yang sudah memiliki Nabi Rasul sebelumnya, bagi umat Yahudi, diutus bagi umat Nasrani, diutus bagi umat Majusi dan lainnya. Sehingga semua yang beragama Yahudi, semua yang beragama Nasrani, semua yang mungkin beragama, mengatakan Majusi agama juga, beragama Majusi dan apapun agamanya, wajib beriman dengan Nabi besar Muhammad. Kalau tidak beriman dengan Nabi besar Muhammad, walaupun dia pegang kitab Taurat, walaupun dia pegang kitab Injil dan mengamalkannya, taat bahkan bahkan mengamalkannya, itu dinamakan kafir. Mereka dinamakan kafir. Arti kafir itu kekal dalam neraka selamanya. Arti kafir itu kekal mereka ke dalam neraka selamanya selagi mereka tidak beriman kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Allah Isa ketika turun nanti di akhir zaman, sesuai apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad, yang diceritakan oleh Nabi besar Muhammad, beliau ikut ajaran Nabi besar Muhammad. Yang beliau pakai Al-Qur'an, yang beliau amalkan hukum Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an dan syariat yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad, syariat yang paling ringan, dan ia menghapus syariat-syariat yang sebelumnya. Jadi syariat ini dibawa oleh para Nabi Rasul
sehingga tidak dipakai. Syariatnya yang dipakai adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang baru. Syariat yang baru. Maka beliau nanti akan memakai Al-Quran dan menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Abu Muhammad, tidak lagi pakai syariat beliau, karena syariat beliau sudah tidak layak lagi pakai. Bahasa kita sudah tidak layak pakai lagi. Yang layak pakai hanya syariat Nabi besar Muhammad SAW yang beliau pernah berpesan kepada kita, ini tarikun fikum ma in tamassaktum bihi ma la tadillu ba'di abadan kitabullah wa sunnati. Dia mengatakan, sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian semua wahai umatku. 1447 tahun yang lalu Rasulullah sudah berpesan kepada kita, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat setelahku selamanya. Kitab Allah, Al-Quran dan Sunnahku, kata Rasulullah. Walaupun kalian hidup di zaman modern seperti ini, atau lebih dari setelah kita akan hidup di zaman, mungkin setelah orang-orang setelah kita, anak cucu kita akan hidup di zaman yang jauh mungkin lebih modern dari saat ini, tapi Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad layak pakai. Tidak ada kadaluarsanya, sudah tidak ada kata tidak layak pakai, tetap berjalan berimbang. Dan Al-Quran Sunnah Nabi Muhammad jauh lebih melesat dari kemajuan yang dimiliki oleh manusia dalam teknologi dan pola pikir mereka dan lainnya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam lan tadillu ba'di abadan, kalian tidak akan tersesat setelahku selamanya. Kata Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau akan menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena syariat yang satu-satunya layak pakai. Tidak perlu studi banding lagi kelayakannya, tidak ada, layak pakai, karena sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita umat. Sehingga siapapun umatnya, seumat dari kalangan suku apapun mereka, mau darah biru atau darah apa mereka, kalau mereka ingin hidup sukses, maka ikuti Nabi Abu Muhammad. Dan Nabi besar Muhammad, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bukan hanya untuk kita yang beriman, pasti untuk kita beriman sudah. Bahkan untuk seseorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin yang tidak mengakui, menyadari atau meyakini akan adanya Tuhan, kalau ia ingin sukses atas apa yang ia miliki dari status sosial, maka panutan dia untuk sukses itu adalah Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau sukses menjadi seseorang pemimpin, panutannya Nabi Abu Muhammad. Mau sukses menjadi seseorang suami, panutannya Nabi besar Muhammad. Mau sukses untuk menjadi seseorang mertua, menantu, panutannya Nabi besar Muhammad. Ingin sukses menjadi seorang ayah, kakek, panutannya Nabi besar Muhammad. Ingin sukses untuk menjadi seseorang kaya raya, panutannya Nabi besar Muhammad. Untuk sukses menjadi seorang yang fakir miskin, panutannya Nabi besar Muhammad. Ingin sukses menjadi seorang merdeka, panutannya adalah Nabi Muhammad. Ingin sukses sebagai seorang hamba sahaya, panutannya adalah Nabi Muhammad. Begitu juga status-status sosial yang lainnya, siapapun yang ingin sukses, panutannya Nabi Abu Muhammad. Sekali lagi, bukan hanya bagi yang muslim. Kalau muslim suksesnya dunia sampai akhirat. Kalau selain muslim ya suksesnya hanya dunianya. Hanya dunia sukses, akhirat tidak mungkin sukses. Karena akhirat tidak Allah berikan kecuali bagi yang beriman kepada Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keimanan kepada Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diminta oleh Allah kepada setiap nabi dan rasul. Bukan hanya Nabi Isa yang beriman dengan Nabi Abu Muhammad. Allah sudah minta kepada setiap nabi rasul dahulu Allah sudah minta kepada para nabi rasul semuanya dahulu untuk beriman dengan Nabi Muhammad, berada dan membela Nabi Muhammad. Dan Allah nyatakan hal itu dalam kitab suci Al-Qur'an. Makanya ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah berjumpa dengan para nabi rasul, disambut oleh semua para nabi rasul, dan mereka mengungkapkan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi. Nabi Rasul mengungkapkan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Abu Muhammad,
sampai ketika Nabi Muhammad mengucapkan puja-puji syukur di hadapan semua para nabi rasul yang ada, Nabi Ibrahim mengatakan bihadza faddalakum Muhammad, dengan sebab karunia ini yang Allah berikan kepadanya, Nabi Muhammad mengungguli kalian semua, kata Nabi Ibrahim pada para nabi rasul kala itu yang berkumpul ketika Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala itu Rasulullah ditunjuk untuk menjadi seorang imam sebagai pemimpin para nabi rasul dan umat-umat mereka, sehingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencerita kepada kita nanti kelak di hari kiamat bendera Al-Hamad itu, bendera Hamad itu di genggaman itu Nabi Adam dan orang-orang setelahnya akan berada di bawah bendera sebagai pengikut yang beriman kepadaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya Nabi kita. Kalau orang selain yang beriman ingin sukses atas status sosial yang dimiliki olehnya, panutannya Nabi Muhammad, ya kita harus sukses. Dengan Nabi besar Muhammad jangan sampai kita tidak sukses karena kita umat Nabi besar Muhammad. Karena malaikat itu bingung kalau seandainya ada umat Nabi Muhammad yang masuk neraka. Bingung. Dan malaikat bingung kalau ada umat sebelum kita yang mampu masuk surga. Kenapa? Karena begitu mudah Allah bukakan bagi kita jalan-jalan menuju surga Allah melalui Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu besar banyak karunia-karunia yang Allah siapkan bagi kita dalam amalan yang sedikit yang kita lakukan, tapi Allah janjikan kita surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan ghanimat majalisil dzikir al-jannah. Ghanimah keberuntungan, anugerah yang aku siapkan bagi orang yang duduk di majelis zikir seperti ini. Ini majelisnya majelis zikir dan majelis ilmu, Masya Allah, majelis ilmu, majelis zikir. Dan kalau majelis zikir, tidak semua majelis zikir majelis ilmu. Tapi setiap majelis ilmu, majelis zikir adalah surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menamakan tempat ini taman surga. Alhamdulillah. Karena begitu besar jasa yang diberikan oleh Nabi Muhammad terhadap kita umat, sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan pesan kepada kita dan perintah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan ulama berbeda pendapat mengenai masalah kapan kita diwajibkan bersalawat untuk Nabi besar Muhammad. Yang jelas mereka semua sepakat salawat kepada Nabi Muhammad karena Allah mengatakan shollu alaihi wasallam taslima, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka sepakat mengatakan bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad hukumnya wajib. Cuma Imam Syafi'i beliau berfatwa wajib dalam sholat. Setiap kita sholat wajib kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bersalawat sholat kita tidak sah. Maka setelah selesai kita tahiyat, sebelum salam Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, bagusnya yang ada Ibrahim itu, baru kita salam. Kalau tidak baca itu, kata Imam Syafi'i tidak sah. Salat tidak sah salat kita. Ada yang mengatakan tidak. Bersalawat kepada Nabi Muhammad itu wajib setiap kali kita mendengar nama Nabi besar Muhammad. Kapanpun kita mendengar nama Nabi besar Muhammad, maka kala itu wajib kita untuk bersalawat kepada Nabi besar Muhammad. Wajib untuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan banyak dalil-dalil yang diungkapkan oleh mereka karena hadis-hadis yang datang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang ketika mendengar nama beliau tidak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah di dalam kamar sedang menjahit pakaian di malam hari, tiba-tiba jatuh jarum jahitnya. Karena rumah mereka tidak seperti rumah kita. Rumah kita Masya Allah keramik lain, hambalnya lain, dan lain sebagainya. Kalau rumahnya itu hanya ala kadarnya. Dan kita tahu mereka belum punya lampu seperti kita, lampunya hanya lilin.
Tubuhnya seperti malaman. Ketika menjahit Sayyidah Aisyah, jatuh jarum jahitnya, Sayyidah Aisyah bingung kemana mencarinya. Karena jarum jahit kecil, tidak seperti kita. Kalau kita mungkin langsung kelihatan. Cari jarum jahitnya kemana, jatuhnya jarum jahit. Tiba-tiba Rasulullah masuk ke kamarnya tempat beliau menjahit. Ketika Rasulullah masuk, langsung ia seketika itu melihat di mana letak jarum jahit yang tadi dia sedang cari. Karena Rasulullah itu memancarkan cahaya dari tubuhnya. Ini kalau gelap ini gelap. Rasulullah masuk ini terang seperti ini, bahkan mungkin lebih terang. Melihat sahabat mengatakan mereka ketika berada di malam hari bersama Rasulullah, ka'annana fi awanid dhuhur, seakan-akan kami di waktu zuhur siang bolong. Rasulullah memancarkan cahaya dari tubuhnya untuk semuanya. Untuk semuanya. Maka ketika Rasulullah masuk, langsung beliau melihat di mana letak jarum jahit yang tadi beliau cari. Karena dari tubuh Rasulullah memancarkan cahaya sehingga kamar itu langsung terang. Maka Sayyidah Aisyah sambil beliau mungkin terperanjat, bahasa kita mungkin ini, terkagum-kagum melihat cahaya yang memancar dari tubuh Nabi Muhammad, sambil beliau mengatakan, ma'adwa wajhaka ya Rasulullah, alangkah terang benderangnya mukamu ya Rasulullah. Maka ketika beliau mengatakan hal tersebut, Rasulullah mengatakan, wailun liman lam yarani yaumal qiyamati ya Aisyah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamati ya Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah sedang terperanjat, sedang terkagum dengan cahaya yang memancar dari tubuh Nabi Muhammad sehingga membuat ruangan itu menjadi terang, maka Rasulullah melontarkan satu kalimat yang membuat beliau terkaget. Celaka bagi mereka-mereka yang tidak melihatku nanti kelak di hari kiamat, wahai Aisyah. Celaka mereka-mereka yang nanti kelak di hari kiamat tidak melihat mukaku, wahai Aisyah. Ya Sayyidah Aisyah terkejut. Maka beliau pun bertanya kepada Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah kelak nanti di hari kiamat yang tidak melihat mukamu, tidak berjumpa denganmu? Rasulullah mengatakan, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Seorang yang ketika aku disebutkan di hadapannya namaku, ia mendengarkannya dan ia menyadarinya tapi enggan bersalawat kepadaku. Mereka lah yang nanti kelak di hari kiamat tidak akan berjumpa denganku, dan mereka lah orang yang akan celaka nanti, wahai Aisyah. Dalam hadis ini dan banyak hadis lain yang serupa seperti ini, mereka ulama mengatakan, ya, setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad wajib kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perintahkan itu karena jasa besar yang diberikan oleh Nabi Muhammad untuk kita umat yang tidak pernah diberikan oleh Nabi Rasul untuk umat mereka. Sini Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Isa, ya Isa, wa qul li bani Israil, wahai Isa, katakanlah kepada Bani Israil umatmu, yahfadhu anni harfain, agar mereka selalu menjaga dariku dua huruf, dua kalimat, dua pesan. Qul lahum yurdu badaniyad dunya li salamati dinihim, katakan mereka agar mereka merasa ridha selalu badaniyah ad-dunya, bagi tubuh mereka selama mereka hidup di muka bumi di atas dunia, li salamat dinihim, agar selamat agama mereka. Yang kalau aku berikan kepada mereka sedikit dari dunia, sedikit daripada rezeki, mereka ridhoi itu. Mereka ridhoi tersebut agar selamatlah agama mereka, tidak menggerutu, tidak kafir, dan tidak namanya macam-macam. Karena Rasulullah sempat mengatakan, kadal fakhru an yakuna kufran, hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan seseorang menjadi kafir, kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka katakan kepada mereka jaga dua kalimat ini, pesan ini. Satu, mereka ridhoi apa yang aku berikan kepada mereka selama mereka hidup di atas dunia, walaupun sedikit apapun yang aku berikan, agar agama mereka selamat. Kalau mereka ridho, insya Allah selamat.
mereka tetap menjalankan perintah, melaksanakan ibadat, ketaatan kepada Allah dan ketakwaan yang diminta oleh Allah, dan selalu bersyukur karena ridha. Seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Agung Muhammad. Nabi Agung Muhammad kadang-kadang tidak makan 3 hari berturut-turut, tidak ada yang masuk ke perutnya. 3 hari berturut-turut. Sambil Rasulullah punya menganjal 2 batu di tubuhnya, di perutnya, untuk menahan lapar. Tatkala sahabat mengganjal batu mereka dengan 1 butir batu, sebuah batu, Rasulullah menganjal tubuh namanya perutnya dengan 2 butir batu menahan lapar. Beliau dan anak istrinya dan anak cucunya tidak makan 3 hari, kadang-kadang berturut-turut. Dan Rasulullah itu tidak pernah kenyang selama 2 hari berturut-turut. Ketika Rasulullah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk gunung-gunung yang ada di sana dan kerikil-kerik batu-batu kerikilnya menjadi emas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tolak. Kenapa? Karena pasti tidak akan mampu diikuti oleh umatnya. Umatnya tidak akan mampu. Yang mampu mungkin yang punya yang punya uang berlebihan. Yang tidak kaya, yang miskin, tidak mampu. Maka Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika ditawarkan itu, la ya Rabbal aju yauman wa ashba yauman. Tidak, wahai Tuhanku Allah, aku ingin kenyang sehari, lapar sehari. Aku ingin kenyang sehari, lapar sehari. Jadi Rasulullah itu tidak pernah 2 hari kenyang berturut-turut. Kalau hari ini kenyang, besok lapar. Dan tidak, kadang-kadang Rasulullah itu tidak makan bahkan 3 hari berturut-turut. Dan kadang-kadang mereka, Rasulullah dan keluarganya, tidak masak kadang-kadang sampai sebulan. Kenapa? Tidak ada duit yang bisa membeli makanan yang bisa dimasak, gandum yang bisa dimasak atau lainnya. Kadang-kadang sampai 2 bulan berturut-turut, kadang-kadang sampai 3 bulan. Ketika Sayyidah Aisyah berceritakan hal tersebut, mereka bertanya, ya Aisyah, kalau begitu antum semua keluarga Rasulullah makan apa? Al-aswadain, kami makan air sama kurma aja selama itu yang bisa dimakan. Tapi untuk yang bisa dimasak tidak ada. Kenapa tidak ada? Padahal Rasulullah ditawarkan gunung-gunung bahkan kerikil yang ada di kota sana menjadi emas untuk Rasulullah, silahkan ambil. Dan Rasulullah SAW juga pernah mengatakan dalam sabdanya, utitu mafatihah khazainil ardi kulliha. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci simpanan-simpanan dari kekayaan yang tersimpan di muka bumi ini semuanya. Semuanya, muka bumi ini simpanan yang ada, emasnya, peraknya, berliannya, batu baranya dan lainnya yang tersimpan di muka bumi ini semuanya Allah berikan kepada Rasulullah kuncinya. Manusia yang paling kaya Nabi Agung Muhammad. Andaikan kekayaan manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan, lebih kaya Nabi Muhammad dari mereka. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil itu untuk dirinya. Kenapa? Tidak bisa dicontoh oleh umat. Tidak bisa dicontoh oleh umat. Bahkan beliau ketika ditawarkan untuk menjadi seorang nabi sebagai seorang raja, Rasulullah tolak. Dia mengharap, ya Rabb, jadikan aku seorang nabi sebagai seorang hamba. Seorang nabi sebagai seorang hamba. Kalau Rasulullah mau terima, Rasulullah jadi seorang nabi sebagai seorang raja, ya seperti Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, sebagai seorang nabi, sebagai seorang hamba. Kenapa? Karena bisa diikuti oleh semua umat. Coba lihat Rasulullah yang kadang tidak makan 3 hari berturut-turut, kadang-kadang rumahnya tidak masak, kadang-kadang 2 bulan sampai 3 bulan berturut-turut, yang sehari kenyang sehari lapar. Beliau dalam mensyukuri nikmat Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala sampai bengkak kedua kaki beliau. Kana yaqum minal lail hatta tawarramat qadamah. Dahulu beliau sering bangun di malam hari sampai bengkak kedua kaki beliau, Nabi besar Muhammad. Ketika Sayyidah Aisyah merasa iba karena Rasulullah di siang hari sudah capek, di malam hari Sayyidah Aisyah kepengen Rasulullah istirahat yang cukup. Maka Rasulullah mengatakan jawabannya, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, bukankah aku ini ingin senang
senang, bahagia kalau aku menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur. Sambil bengkak kedua kaki beliau dalam melaksanakan salat malam. Kita juga bang, tidak ada di antara kita mungkin yang tidak makan 3 hari berturut-turut. Tidak ada di antara kita yang kenyang sehari, lapar sehari. Rasulullah tuh kalau makan tuh hanya 1 lauk. Kalau kita lauknya wallahu a'lam, apalagi nasi padangnya, duduk semua ada di situ. Rasulullah tuh kalau makan hanya 1 lauk aja, tidak pernah Rasulullah makan 2 lauk atau apalagi lebih. Tapi Rasulullah bersyukur terhadap nikmat Tuhannya sampai bengkak kakinya. Anutan bagi setiap bangunan bagi setiap kita. Ini Syahid Rasulullah, Allah berperintahkan wahyukan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umat agar mereka merasa ridha atas apa yang aku berikan ketika mereka hidup di dunia ini, agar selamatlah agama mereka. Kalau ridha kan merasa bersyukur, puas saja, terima saja, tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah, dan tidak kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun seadanya tetap menjalankan agamanya karena ridha. Kama radiya ahlud dunya bidani din, sebagaimana ridhanya ahli dunya bidani din, dengan agama seadanya, li salamati dunyahum, untuk selamat dunia mereka. Orang-orang ahli dunia ya biasanya seperti itu umumnya ya. Mereka secara umum, walaupun ada sebagian tidak seperti itu, tapi secara umum kalau orang sudah namanya dunianya berlebihan, maka agama itu ala kadarnya aja. Kadang-kadang agama itu sengaja aja dinampakkan menghajikan orang, mengumrohkan orang dan lain sebagainya, tapi kelakuannya untuk menutupi kelakuannya. Orang kira Masya Allah luar biasa menghajikan orang, mengumrohkan orang, untuk apa? Untuk menutupi kelakuannya. Seperti kecuali orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang punya dunia, kedudukan, jabatan, orang-orang punya harta, insya Allah mereka akan menjalankan agamanya betul-betul sebagai tanda syukur. Allah sudah berikan saya lebih, harus saya juga bersyukur lebih. Masa orang miskin mampu beribadat 5 waktu di masjid, mampu hadir majelis ta'lim, saya yang Allah berikan namanya harta lebih, harusnya lebih. Sebagai tanda syukur. Coba antum perhatikan yang hadir di majelis, orang kaya atau orang miskin? 99,99% orang miskin. Harusnya kan orang kaya. Kenapa? Karena Allah berikan mereka lebih. Jadi syukur mereka harus lebih, agama mereka harus lebih, dan semuanya harus lebih. Tapi ternyata seperti itu. Sebagaimana ridhonya orang dunia dengan agama yang seadanya agar selamat dunianya. Wa yarwa anillahi ta'ala anhu gali dunia, diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau pernah mengatakan kepada dunia kehidupan ini yang sementara dunia, ya dunia murdi li awliyai, wahai dunia murdi li awliyai, pahitilah bagi para awliyaku, kekasih-kekasih. Jadilah buat mereka, anda ini pahit bagi mereka. Wala tahallilahum, jangan engkau menjadikan dirimu manis bagi mereka. Fatattanihim, sehingga engkau menfitnah mereka. Jangan sampai kena fitnah. Artinya orang-orang yang tidak dicintai dikasih oleh Allah, dunia ini manis betul bagi mereka, dunia ini manis betul mereka anggap.
sehingga dunia memfitnah mereka, menyesatkan mereka, melupakan mereka tadi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir wal 'aliyati dhabhan fal muliyati dhan fa athani min fa'q wa wasala bi innal insana rabbih lakanud wa innahu 'ala dzalika la syahid. Banyak sekali pembangkangan kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, kekufuran kita terhadap anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin menyaksikan, kita bersaksi sadar bahwasanya kita gunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah untuk membangkang Allah. Kita gunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi, kita menyaksikan itu, menyadari hal ini. Innal insana lafi khusr wa innahu 'ala dzalika la syahid. Harusnya kita cinta kepada Allah, tapi wa innahu li hubbil khairi la syadid. Ternyata manusia itu cintanya kepada segala kebaikan yang dianggapnya la syadid, amat sangat, betul-betul berat sekali. Apa itu al-khair? Dunia, harta, jabatan. Cintanya kepada harta, jabatan, Masya Allah, amat sangat berat sekali, sehingga bisa sikut sana sikut sini, halal haram, tidak peduli, nyogok sana sogok sini, serangan fajar, serangan pagi atau serangan macam-macam. Yang penting dia dapatkan kedudukan. Dia kira dia anggap kedudukan harta itu segalanya. Padahal dia akan sesali nanti semua itu kelak di hari kiamat. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Kata Allah, wa husila ma fis sudur. Allah, inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Allah ingatkan kita, wahai hambaku, aku maha tahu apa yang kau perbuat, aku maha tahu apa yang kau lakukan. Dari namanya apa yang kau perbuat terhadap dunia, yang kau anggap segalanya bagimu sehingga engkau kufur terhadapku. Qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali, mudah Allah muliakan dia, masalul dunya wal akhirah, perumpamaan dunia dan akhirat itu, perumpamaan dunia dan akhirat, masalul masyriq wal maghrib, seperti perumpamaan timur sama barat. Ala qadri ma taqrub min ahadihima tabun anil akhar. Seperti sesuai kadar engkau taqrub min ahadihim, engkau mendekat dari salah satu di antara keduanya, maka engkau menjauh dari yang lain. Ketika engkau mendekat ke timur, maka akan engkau lebih jauh daripada barat. Kalau engkau mendekat ke barat, maka engkau akan jauh lebih dari timur. Semakin engkau mendekat ke barat, maka engkau akan semakin jauh dari timur. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita lebih mendekat dengan dunia, maka akan jauh dengan akhirat. Semakin dekat kepada dunia, semakin jauh akhirat. Begitu juga, semakin kita mendekat kepada akhirat, semakin jauh kita dari dunia. Tapi dunia itu akan tunduk kepada orang-orang yang mengejar akhirat. Dan dunia akan memperbudak bagi mereka yang mengejarnya. Dunia akan tunduk kepada mereka yang mengejar akhirat. Bahkan kadang-kadang dunia itu merengek bagi mereka-mereka yang mengejar akhirat. Tapi dunia akan menjadikan hambanya bagi orang yang mengejarnya. Hamba dunia bagi orang yang mengejarnya. Tapi bagi orang yang mengejar akhirat, dia akan menghambakan dirinya kepada mereka yang mengejar akhirat. Wa ma tulul ladzati idza araita ahaduhuma asqata al-akhar. Seperti dua istri. Jika engkau meridai, membuat ridha salah satu di antaranya, engkau membuat murka yang lainnya. Wa mathalul ain ahaduhuma farig wal akhar muntarik, seperti dua wadah, salah satu namanya kosong, yang satu penuh. Biqadri ma tasub min fil farig yang gusul mal'an. Kalau engkau tuangkan yang kosong ini,
yang kosong, yang berisi kau tuangkan ke wadah yang kosong, maka berkurang dari yang berisi itu sesuai kadar yang kau tuangkan ke tempat wadah yang kosong seperti Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan ini bulan yang penuh berkah untuk kita insyaallah. Sebagai umat Nabi Abu Muhammad, dan Allah berkahi sampai ke bulan Sya'ban, dan insyaallah ketika datang bulan Ramadan sudah melimpah ruah berkah buat kita insyaallah, sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Rasulullah minta berkah khusus bulan Rajab, bulan Sya'ban. Padahal Rasulullah mengarahkan kita untuk selalu minta berkah kepada Allah setiap subuh. Bukan hanya berkah, namanya semua keberkahan, semua anugerah yang Allah berikan, umur, sehat, waktu, dan lain sebagainya. Tadi kita mendengar imam dan kita mengaminkan, wa barik lana fima a'tait, amin, dalam qunut subuh yang diriwayatkan oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'ati dalam karya beliau Durratul Yatimah. Rasulullah di akhir umurnya beliau selalu qunut dalam salat subuh sampai wafat. Rasulullah di akhir umurnya namanya qunut dalam salat subuh, beliau selalu berqunut sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat, beliau masih qunut kala itu dalam subuh. Masyaallah. Barik lana fima, kita minta setiap hari keberkahan itu. Dan Rasulullah secara khusus minta keberkahan yang lebih ketika mau datang bulan Rajab. Minta keberkahan selama bulan Rajab, selama bulan Sya'ban, agar bisa sampai keberkahan itu sampai bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi insyaallah buat kita, buat umat semua insyaallah. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu yang di Sudan dan lainnya insyaallah, dari saudara-saudara kita yang membutuhkan, namanya paling tidak doa dari kita. Mudah-mudahan Allah bantu mereka, Allah ringankan beban bagi mereka, mudah-mudahan konflik yang ada mudah-mudahan selesai, Allah berikan mereka kehidupan yang tenang, aman, sebagaimana yang Allah berikan kepada kita Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan Allah jaga selalu Indonesia untuk selalu aman dan tenang insyaallah dari Sabang sampai Merauke. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Kalau ada yang tanyakan, fadhal. Sama-sama kita ya. Fastabiqul khair, kita diperintahkan adalah untuk berlomba-lomba. Bukan hanya penonton. Kita disuruh oleh semuanya, umat semuanya dari masa dulu Allah perintahkan kita untuk fastabiqul khairat, bawa dirimu untuk berlomba-lomba. Jangan jadi penonton, jadi yang berlomba. Kita melihat saudara kita berbuat kebaikan, anak harus berbuat juga kebaikan. Kita lihat saudara kita meninggalkan keburukan, anak juga harus tinggalkan keburukan ini. Itu setiap kali kita lihat saudara kita melakukan kebaikan, siapapun walaupun kita tidak kenal, karena Rasulullah mengatakan kepada kita, al-mu'min mir'atul mu'min, seorang mukmin itu kaca bagi mukmin yang lainnya, cermin bagi seorang mukmin yang lainnya. Walaupun kita mungkin tidak kenal, kita lihat seseorang mukmin, terutama karena mukmin tidak berkhianat, karena seorang mukmin itu tahu malu. Rasulullah mengatakan, al-iman wal haya qurina jami'an. Keimanan dan rasa malu itu Allah barengkan bersama selalu. Idza fuqida ahaduma fuqida al-akhar, apabila salah satu di antaranya hilang, yang lainnya hilang. Kalau orang sudah imannya tidak ada, malunya tidak ada. Kalau orang sudah ada punya rasa malu, imannya tidak ada. Maka Rasulullah mengatakan, mukmin mir'at, seorang mukmin itu kaca bagi mukmin yang lainnya. Insyaallah ketika kita berkaca dengan mereka, kita merasa aman, tidak tertipu. Tapi selain mukmin, wallahu, bukan berarti kita tidak boleh berkaca, kita harus berkaca dengan siapapun. Allah mengatakan, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat, fadzakir. Allah perintahkan kita untuk selalu berkaca dengan semua yang ada alam semesta ini dan semua penghuni alam semesta. Afi anfusikum afala tubsirun. Tapi terutama seorang mukmin sebagai cermin bagi kita untuk kita lihat diri kita.
kita kekurangan atau kelebihan yang ada harus kita tambah, perbaiki, sempurnakan. Kalau ada kekurangan kita harus namanya bersihkan. Mungkin di mata kita lihat di cermin ada tai lalatnya, bukan tai lalat namanya tai matanya, kita harus bersihkan. Ada kotoran di sini, kita harus bersihkan. Kita tidak tahu, tidak lihat. Kalau kita tidak bercermin kita tidak lihat. Ketika kita bercermin baru kelihatan, masya Allah. Maka ketika kita lihat saudara kita tidak lihat dirinya. Kita tidak namanya kita lihat diri kita. Kebaikan yang ada sudah belum saya lakukan. Keburukan yang ada pada saudara kita, saya itu adakah pada saya? Sebagai bahan untuk kita melihat kekurangan kita atau kelebihan yang ada, sehingga kita jaga kelebihan itu, kita selalu pupuk dan kita selalu jaga, kita perbaiki, kita sempurnakan. Kalau seandainya ada kekurangan, kita berupaya untuk menjauhinya, meninggalkannya. Dan seperti itu harusnya kita selalu. Tanya untuk berbekal. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa libasut taqwa dzalika khair. Ketakwaan kepada Allah, artinya bersih lahir batin kita dari semua penyebab murka Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang sekali lagi itu kita tidak sadari pada diri kita bisa lihat dari saudara kita. Walaupun dia tidak tahu. Kita lihat saudara kita walaupun dari kejauhan, insyaallah. Apalagi kalau kita lihat saudara kita nyaman hati kita. Ada orang-orang tertentu yang ketika kita lihat nyaman hati kita. Kalau yang tanyakan Allah. Sekali lagi saya hanya mengungkapkan yang saya tahu. Ya, selebihnya kita fasabiqul khairat. Saya juga harus melakukan, tidak hanya bicara aja, karena bicara semua orang bisa bicara, bahkan burung beo pun bisa bicara. Burung beo bisa bicara kalau diajarkan untuk bicara, tapi tidak semua bisa beramal. Makanya kita berlomba-lomba. Karena yang dapat balasan itu yang beramal. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kalau kita beramal, kita akan lihat balasan yang disiapkan oleh Allah. Saya pun ikut harus terjun dalam perlombaan itu. Fasabiqul khairat. Ayo mari kita berlomba-lomba. Jangan sampai kita kalah. Dan begitulah kehidupan sahabat. Mereka itu selalu berlomba-lomba sahabat. Dalam segala kebaikan mereka selalu berlomba-lomba dan tidak pernah saling satu sama lain. Tidak pernah saling satu sama lain. Mereka para sahabat. Ruhama bainahum asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mereka keras terhadap orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun agamanya, selain muslim kafir. Apapun agama selain muslim selain Islam itu kafir namanya, apapun agamanya. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, mau Buddha, mau Hindu dan lain sebagainya, itu namanya kafir. Karena yang mengkufur nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada kekasihnya Nabi Abu Muhammad yang Allah berikan Nabi Muhammad untuk mereka sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kafir. Dan Allah menegaskan kepada kita innadina 'indallahil Islam. Agama itu di sisi Allah Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad bawa satu agama hanya, agama Islam. Tidak ada Nabi Rasul yang bawa agama selain Islam. Inna dina indallahi, sesungguhnya agama itu di sisi Allah Islam. Artinya Nabi Rasul itu diutus oleh Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad bawa hanya satu agama, kata Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an,
dalam kitab suci Al-Quran. Bukan kata profesor sipulan-sipulan, bukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa raditu lakumul Islam dina." Aku ridha terhadap kalian Islam sebagai agama. Aku ridha terhadap kalian sebagai Islam sebagai agama di sisi Allah itu hanya satu yang dititip oleh Allah untuk Nabi Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Agung Muhammad, itu agama hanya satu, Islam. Selainnya bukan. Agama bagi manusia yang menganggapnya sebagai agama, tapi di sisi Allah hanya satu, Islam. Allah berikan kita sehat afiat. Berarti sehat Islam kita, afiat Islam kita dijaga oleh Allah dari hal yang bisa membuat Islam kita lemah. Sehat iman kita, afiat iman kita, sehat hubungan kita dengan Allah, afiat hubungan kita dengan Allah, sehat afiat hubungan kita dengan Nabi Agung Muhammad, sehat afiat hubungan kita dengan syariatnya, terutama sehat afiat hubungan kita dengan namanya kitab suci Al-Quran dan sholat lima waktu, sehat afiat hubungan kita antara kita sesama insyaallah Allah, dan Allah selalu berikan kita sehat afiat jasmani rohani. Dan mudah-mudahan tadi doa Allah merzuqna, imam tadi baca doa yang hebat luar biasa, doa dari seorang kekasih Allah yang luar biasa, muncul dari lisannya doa yang hebat, Allah merzuqna min uqul afaraha min adhani asbaha, dan seterusnya. Dari mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah untuk kita dan saudara kita muslim dimanapun mereka berada, anak keturunan kita sampai kiamat. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. salatan tujina biha min jamil ahwal wal afat tataknina biha jami'al hajat sahidna biha min jami'i syat warfana biha dika al-rujal tuballigana biha qusal ghayat tuballigana biha qusal ghayat tuballigana biha qusal ghayat min jami'in khairat fil hayat wa ba'da mamat wa mahdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tawallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaf amrak wa asab. Barik lana ya fi bagiyat Rajab Sya'ban, balighna Ramadan, barik lana ya fi bagiyat Rajab Sya'ban, balighna Ramadan, barik lana ya fi bagiyat Rajab Sya'ban, balighna Ramadan, wa aina fi ala siyamul qiyam wa tilawat mahfadna fi min al-asam ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam nabiyyi wa sallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.